97 kebenaran selama ini. Tok, tok, tok. Siapa ya sih? Ucap Elvano berteriak. Sayang, tenanglah, mengapa kau harus berteriak? Ucap Raina kesal. Dia gak lihat apa? Orang lagi istirahat. Kan lepas lagi lengannya. Ucap Elvano kesal lagi-lagi, dia harus melepas lengan istrinya dari pelukannya. Sayang, kau bisa memelukku nanti. Ini hanya hal kecil, mengapa kau harus mempermasalahkannya? Tapi mereka selalu menggangguku, sayang. Tidak bisakah aku sebentar saja memeluk istriku? OMG, kadal airku sayang. Suamiku, cintaku. Kau sudah dari tadi memelukku. Ini hanya masalah sebentar saja. Ucap Raina kesal. Sudah kuduga kau memang sudah tak mencintaiku, kesal Elvano. Gabriele Elveano Berovan. Sekali lagi kau mengatakan aku tak mencintaimu, lama-lama aku pindah kamar saja. Kesal Raina kepada suaminya. Tidak. Jika kau pindah, dengan siapa aku tidur? Dengan setan. Teriak Raina. Sayang. Raina Elvano memasang wajah memelas. Jangan memasang wajah seperti itu, awas, aku ingin lihat itu siapa yang mengetuk. Ucap Raina. Ikut. Rengeknya tetap memeluk lengan istrinya. Melangkah menuju pintu kamarnya dengan menggandeng tuan kadalair itu. Ada apa? Ucap Elvano dengan sinis. Maaf tuan, jawab pengawal itu. Raina menatap tajam suaminya untuk meminta suaminya diam. Membuat Elvano diam seketika. Kenapa? Ucap Raina kepada pengawal itu. Ada, 2 orang pria dan wanita mencari Nyonya. Ucap pengawal itu. Siapa? Jawab Raina dengan penasaran. Dia mengatakan paman dan bibi Nyonya, orang tua dari Nona Belva. Paman dan onti? Cicitnya kemudian mundur beberapa langkah seperti hilang keseimbangan. Saat inilah Elvano kembali ke modenya, saat dimana pria itu tak mampu melihat apapun yang membuat hati istrinya itu terluka. Raina Aa. Ucapnya sambil menopang tubuh istrinya. Kalian pasti salah. Tidak mungkin mereka paman dan onti. Ucap Raina gugup. Mereka mengatakan jika mereka orang tua dari Nona Belva, tuan dan Nyonya. Ucap pengawal itu. Sayang. Lirih Raina kepada suaminya meminta ingin melihat apa benar yang dikatakan pengawal. Tunggu, dan jangan biarkan siapapun masuk sampai aku memerintahkannya. Ucap Elvano tegas. Dia membawa istrinya untuk duduk di sofa kamar mereka. Kemudian dia mengambil laptop yang berada di meja dekat meja rias istrinya. Elvano membuka CCTV lokasi gerbang depan mansion miliknya, kemudian menunjukkan kepada istrinya. Paman, aunty? Ucap Raina pelan sambil menatap layar laptop itu. Kau ingin bertemu dengan mereka? Jika tidak, aku akan meminta pengawal untuk mengusir mereka. Ucap Elvano menatap wajah istrinya yang syak. Bagaimana bisa paman dan ontinya datang untuk menemui mereka? Dia ingat bagaimana dulu kedua orang tua mereka menjauhkan Belva dan Raina. Sehingga dengan diam-diam Belva membantu adiknya. Tak memikirkan seberapa jauh jarak yang harus ditempuh Belva untuk menemui Raina. Belva bagi Raina bukan hanya sekedar kakak sepupu, tapi juga sebagai orang tua bagi Raina. Bagaimana tidak setiap kenaikan kelas dan perpisahan seolah Belva selalu menjadi wali bagi Raina. Itulah mengapa Raina begitu mencintai Belva. Aku ingin bertemu dengan mereka, Habi, ucap Raina kini. Bagaimanapun saat ini Raina harus menghadapi apapun yang datang silih berganti di hidupnya. Dia ingat pesan Belva ketika Belva menentang hubungannya dengan Elvano. Belva mengatakan, menjadi dewasa bukan hanya sekedar umur, tapi ketika Raina mampu menghadapi setiap masalah demi masalah, bukan lari dan pergi meninggalkan masalah itu, selesaikan masalah itu, agar ketika kita mendapat masalah baru setidaknya kita sudah belajar dari masalah yang lalu. Dan inilah alasan mengapa Raina bisa memberikan kesempatan untuk Matthew. Kau yakin, Yang?
Ucap Elvano kembali menjadi sosok yang dewasa. Aku yakin kau ada di sini. Dan aku yakin kau takkan pernah meninggalkan aku. Itulah alasan aku bisa yakin ada di sini. Ucap Raina menatap wajah suaminya. Baiklah, aku akan mengatakan pada pengawal, ucap Elvano melangkah menuju pintu kamarnya kembali. Kalian, bawa mereka masuk ke mansion dan jamu mereka dengan baik. Aku dan Raina akan segera turun. Ucap Elvano dengan wajah datarnya kepada pengawal. Meninggalkan kadal dan monyet. Kini tuyul dan bekicot sedang menikmati waktu mereka berdua. Flashback on. Pak Tua, apa kau yakin kita akan pergi? Ucap Lilian kepada Hendra. Bukankah kau ingin pergi mengambil semua barang-barangmu? Dan bukankah Nyonya memberikanmu kartu untuk membeli kebutuhanmu? Terus apa yang membuatmu ragu? Ucap Hendra. Aku takut. Ucap Lilian menuduk. Kau takut apa? Balas Hendra kepadanya. Aku takut jika orang tuaku akan melibatkanmu dengan masalah pria yang bernama Lucas Mora itu. Kau tak perlu memikirkan tentang pria yang bernama Lucas itu. Dia saat ini sedang dalam incaran Tuan, kau akan aman di sini. Percaya padaku. Ucap Hendra kini sambil menyentuh kedua pundak Lilian. Lilian hanya menatap wajah Hendra. Berharap jika permintaannya ini tidak menimbulkan masalah yang berlanjut. Ayo! Sampai kapan kau akan memikirkan banyak hal? Lagi pula tenang saja, akan ada pengawal yang berjaga dari jauh. Bahkan sekalipun kau dan Nyonya menganggap kalian tidak dipantau oleh Tuan saat membawa mobil, namun para pengawal sudah lebih dulu mengikuti kalian untuk menjaga kalian. Lagi pula siapa yang bisa mengalahkan asisten pribadi Tuan, Elvano? Ucapnya menarik tangan Lilian agar berjalan menuju garasi motor sport miliknya dan juga Elvano yang jarang digunakan. Ini semua milikmu? Ucap Lilian kepada Hendra. Hampir semua. Hanya saja sebagian ada beberapa milik Tuan, tapi Tuan tidak terlalu menyukainya. Ucap Hendra ingin membawa motor sport Ducati Panigale V4 Superleggera. Kau ingin membawa itu? Ucap Lilian lagu. Ya, ayo. Ucap Henda menepuk-nepuk kursi belakang motor sport itu. Lilian menggelengkan kepalanya menandakan dia tak ingin menaiki motor sport itu. Terus kau ingin kita naik mobil? Ucap Hendra kembali bertanya kepada Lilian. Lagi-lagi Lilian menggelengkan kepalanya. Baiklah, kau ingin naik apa, Nona cantik? Ucap Hendra kini bertanya kepada Lilian. Sorot mata Lilian tertuju pada saru motor koleksi Hendra yang memang sangat jarang dia gunakan. Kau yakin ingin naik itu? Aku belum pernah memakainya sejak pertama kali membelinya. Ucap Hendra kepada tuyul kecil yang sedang memperhatikan motor Vespa Racing 60s. Oh, tidak bisa dipakai ya? Maaf, aku tidak tahu. Ayo pakai yang kau mau saja. Ucap Lilian kini memilih mengikuti kemauan Hendra. Nomor. Nu, ayo kita naik ini saja. Ucap Hendra menarik Lilian. Kau yakin? Ini baru pertama kalinya kan kau menaikinya? Aku tidak apa-apa. Ucap Lilian merasa tidak enak kepada Hendra. Aku tidak apa-apa. Itu berarti kau wanita pertama yang menaiki motor itu dan ini juga akan jadi milikmu. Ini sangat berlebihan. Tidak ada yang berlebihan, tuyul kecil. Aku akan memberikan apapun. Selama itu membuatmu bahagia, selama itu tidak menyakiti orang-orang yang aku lindungi. Dan aku akan mendukungmu apapun itu selama itu baik untukmu. Ucap Hendra lagi-lagi membuat wanita itu semakin terhanyut dengan ucapan Hendra. Aku semakin yakin untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Pak Tua. Guman Lilian dalam hati. Ayo naik. Ucap Hendra membuyarkan lamunan Lilian. Bolehkah aku menaikinya? Ucap Lilian kepada Hendra dengan wajah memelas. Kau bisa membawa motor? Tanya Hendra memastikan wanita itu. Aku bisa. Ayo aku yang bawa. Ucap Lilian tersenyum sambil meminta persetujuan sang tuan bekicot tua. Ayo.
Ucap Hendra kini duduk di belakang kursi penumpang berharap gadis kecil itu menaiki motor itu. Hendra melihat kebahagiaan dari tuyul kecil itu. Tawa dan senyuman yang dia inginkan kini dia dapat dari tuyul kecil. Sebelum keluar, pengawal memberikan helm untuk kedua manusia yang masih belum menyatakan perasaannya. Flashback off. Kini Raina turun dari kamarnya. Dengan menguatkan hatinya untuk bertemu dengan paman dan ontinya. Raina mencoba untuk terlihat kuat. Jauh di lubuk hati Raina, gadis kecil yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Ingin sekali saat dia melahirkan anak-anaknya dia ditemani oleh seorang ibu. Kini Raina berdiri tepat di hadapan paman dan ontinya. Victor dan Baleza melihat gadis yang pernah mereka tinggalkan di luar saat membawa Belva keluar dan berpisah dari Raina. Kini gadis itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Raina menatap wajah yang pernah melepaskan dia dari genggaman kakaknya. Meskipun Baleza dan Victor tidak pernah melakukan hal kasar kepadanya saat itu. Raina, ucap Victor menatap sendu kepada Raina. Naak. Lirih Baleza menatap sedih gadis itu. Untuk apa kalian kesini? Ucap Raina mencoba kuat menatap kedua orang tua yang sedang menatapnya sedih. Bolehkah onti memelukmu, nak? Lirih Baleza berjalan mendekat ke arah Raina. STOPPP, ucap Elvano kepada Baleza. Kau pasti suami dari Raina, kan? Tolong berikan kepada putri kami ini kebahagiaan yang tidak pernah dia dapatkan. Dia dibesarkan tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Aku dan suamiku seharusnya membawanya dulu untuk tinggal bersama kami. Tetapi ayahnya mengancam akan membunuh putri kami jika kami membawa Raina. Saat itu dengan secara paksa kami menarik Belva menjauh dari Raina. Hiskik. Tetapi lagi-lagi Delisen mencelakai Belva, membawa Belva pergi dan hampir dijual. Itulah alasan kami pergi meninggalkan New York agar Belva aman. Meskipun begitu, suamiku menempatkan seseorang pengawal untuk melindungi Raina dari jauh. Walaupun tidak bisa mencegah Delisen memukulinya. Ucap Baleza menangis. Sudah sayang, hentikan, kau tak boleh mengingat yang dulu. Setidaknya kita sudah melihat Raina dengan orang yang tepat, sayang. Ucap Victor kepada Baleza. Naak, maafkan paman saat itu, nak. Paman tahu Belva sering berbohong pada kami diam-diam pergi ke New York untuk melihat kelulusanmu. Sebenarnya saat itu kami ada. Hanya saja Delisen juga memantau Belva. Itulah sebabnya kami selalu melarang Belva. Pamaan dan onti sadar kami hanya mementingkan Belva. Tetapi sebenarnya kami juga sangat menyayangimu. Ucap Victor kini juga yang tak mampu menahan air matanya. Kini pria yang selama ini Raina tidak pernah dia lihat menangis. Kini Raina menatap air mata dan wajah penyesalan dari Baleza dan Victor. Baleza mengeluarkan foto-foto ketika Belva menjadi wali bagi Raina. Terlihat gambar selfie dari Baleza dan Victor tersenyum. Saat Belva berdiri di samping Raina dari jarak jauh. Hanya ini hal yang bisa kami lakukan ketika ikut merayakan hari-hari bahagiamu, nak. Ucap Baleza. Raina menatap foto-foto itu. Elvano dengan setia mengelus-elus punggung dari istrinya itu untuk menenangkan wanita yang sangat dia cintai itu. Elvano tahu tubuh istrinya bergetar menahan isak yang tak bisa wanita itu tahan. Raina ingat semua gambar-gambar, kejadian menimpanya. Dan orang-orang yang selalu menolongnya ketika harus menghadapi kekerasan dari Dedi dan mominya saat itu. Ternyata selama ini orang-orang itu adalah suruhan paman dan bibinya. Bagaimana dia selalu mengatakan bahwa hanya satu orang saja yang mencintainya dengan tulus, yaitu Belva. Meskipun Belva selalu keras dalam menegur Raina. Tapi bagi Raina itu adalah kasih sayang sebenarnya. Raina menatap paman dan ontinya. Memperhatikan dua orang yang menatapnya dengan penuh ketulusan. Raina genggam erat tangan suaminya. Tangan satunya memeras ujung kaos oversiznya menahan rasa sesak di dadanya. Kalau begitu, kami pamit pulang. Kami hanya ingin melihat Raina saja. Kami titip putri kami kepadamu, nak. Ucap Victor kini membawa istrinya untuk keluar dari mansion mewah itu.
Papa Amaan, Onti. Teriak Raina berlari memeluk paman dan ontinya. Melihat itu Baleja dan Victor memeluk tubuh gadis itu. Mereka larut dalam tangisnya. Terutama Victor. Dia cium puncak kepala Raina berulang-ulang. Rasa sayang terpendam yang tak bisa dia ungkapkan membuat pria itu terisak menangis. Meskipun Raina bukan lahir dari rahim istrinya, tapi darah Patra mengalir juga pada tubuh Raina. Elvano melihat betapa lembutnya sosok hati dari istrinya. Raina memberikan kesempatan kepada paman dan ontinya untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi selama ini. Raina memang terlihat sangat keras ketika menghadapi orang yang berusaha mengganggunya semata-mata untuk melindungi diri. Namun Raina sangat lembut dengan apapun itu dan itulah yang membuat seluruh pengawal dan pelayan mansion sangat mencintai Raina. Meninggalkan masa lalu yang selama ini ternyata tidak diketahui oleh Raina. Dua orang sedang menikmati udara New York dengan sepeda motor. Lilian yang pendek membuat kakinya tidak menapak pada jalan. Ini sangat menyenangkan, teriak Lilian. Hendra hanya terkekeh melihat gadis yang dia cintai begitu bahagia hari ini. Meskipun dengan tindakan sederhana, tapi itulah yang membuat gadis itu bahagia. Saat di pertigaan jalan, lampu merah kini harus memberhentikan jalan mereka. Lilian mengerem motor ini. Melihat kakinya yang tidak sampai akhirnya wanita itu maju ke depan berdiri untuk menahan motor Vespa itu. Lagi-lagi Hendra tertawa melihat tingkah Lilian. Dia tepuk pundak gadis itu, menunjukkan bahwa kakinya sampai untuk menahan keseimbangan motor itu. Lilian menoleh dan memperhatikan yang ditunjuk oleh Hendra. Lilian mengangguk dan kemudian duduk dengan santai. Membiarkan Pak Tua bekicot yang menahan motor itu. Lagi-lagi tingkah Lilian membuat Hendra merasa gemas dengan wanitanya itu. Setelah lampu merah menunjukkan hijau, Lilian kembali menyalakan motornya. Dan berangkat menuju kediaman kedua orang tuanya. Kini Raina, Elvano, dengan Victor dan Baleza tengah duduk dan berbincang. Baleza terus mengusap-usap perut Raina. Tiba-tiba telepon genggamnya terus berdering. Sayang, teleponmu terus berdering, ucap Elvano kepada istrinya. Raina mengambil telepon genggam yang ada di depannya. Kak Salsa? Ucapnya bingung karena tumben sekali Salsa menelpon dirinya. Next Town. Bab 98 bersiap ke Itali. Kini Hendra dan Lilian tengah di depan rumah milik Lilian tidak terlalu besar, tapi jika dikelompokkan dengan orang-orang rumah Lilian di atas kata layak dengan desain tingkat 2 membuat rumah itu salah satu rumah rakyat menengah. Namun mereka lihat rumah itu dikawal oleh banyak pengawal. Dia buka helm Lilian dan juga helmnya. Merapikan anak rambut Lilian kemudian dia genggam tangan mungil Lilian. Semua akan baik-baik saja, bisik Hendra kepada Lilian. Akhirnya kau datang sendiri gadis kecil, ucap pengawal itu kepada Lilian. Kau buta? Apa kau tak lihat aku berdua? Aku bersama suamiku, kenapa masalah buat kehidupan kalian? Sinis Lilian kepada pengawal itu. Mendengar Lilian menyebutnya dengan suami membuat Hendra terkejut menatap Lilian. Lilian langsung memeluk lengan Hendra. Lagi-lagi Hendra dibuatnya salah tingkah karena tingkah Lilian. Haha, kami tak peduli siapapun pria ini. Yang pasti kami akan membawamu kepada Tuan Lucas. Ucap pengawal itu dengan sangat sinis. Katakan tuanmu itu, Elvano mencarinya. Katakan juga jangan jadi pengecut dengan bersembunyi. Sinis Lilian. Beraninya kau menghina tuan kami. Jangankan menghina. Membunuhnya saja aku berani. Lagi pula aku kesini hanya ingin mengambil barang-barangku. Karena aku akan tinggal dengan suamiku. Ya kan, baby? Ucap Lilian kepada Hendra. Hendra hanya tersenyum dan mengangguk kepada Lilian. Awas kalian! Teriak Lilian yang tak mengizinkan mereka masuk. Kau! Dasar gadis sialan! Ucap pengawal itu ingin melayangkan pukulan kepada Lilian. Namun sebelum tangan itu menyentuh pipi Lilian, Hendra sudah lebih dulu menangkis tangan pengawal itu. Jauhkan tanganmu dari istriku!
Ucap Hendra langsung memutar tangan itu hingga pengawal itu terangkat dan terpelanting jatuh. Sangsat! Ucap para pengawal yang memperhatikan itu. Semua mengarahkan pistol ke arah Lillian dan Hendra. Hendra hanya tersenyum miring melihat orang yang mengarahkan senjatanya kepada mereka. Kadang untuk menghabisi pecundang seperti kalian aku hanya butuh 1 menit, tapi sepertinya kalian tidak menyadari siapa yang kalian serang. Ucap Hendra dengan tersenyum menatap pengawal-pengawal itu. Pengawal itu sadari di dada mereka, muncul cahaya merah seperti laser, di mana hanya hitungan detik saja tubuh mereka akan hancur terkena tembakan dari para pengawal Beethoven yang memang selalu berjaga setiap waktu. Katakan pada Mora, Tuan Elvano mencarinya. Dan katakan pada Mora jika Beethoven takkan membiarkan dia hidup dengan tenang hahaha. Ucap Hendra mengambil Desert Eagle dari dalam jaketnya. Dewa Darar! Dewa Darar! Dewa Darar! Dalam 3 detik 2 orang sekaligus mati di tangan Hendra dan sisanya dilakukan oleh para pengawal Beethoven. Wah Pak Tua kau sangat hebat. Ucap Lillian kagum senunjukkan kedua jari jempolnya. Jangan memanggilku Pak Tua, kata Baby sepertinya sangat bagus untukku. Ucap Hendra menarik lengan wanita itu, untuk masuk ke dalam ruangan utama rumah itu. Lillian yang mendengar itu dia tersenyum melihat bagaimana Hendra tersenyum kala meminta Lillian memanggilnya dengan sebutan Baby. Sepertinya aku tadi salah sebut, seharusnya aku menyebut Babi bukan Baby. Tawa Lillian. Liliaan. Renyek Hendra. Utut babiku. Babiku jangan murung gitu dong. Ledek Lillian kepada Hendra. Hendra yang mendengar itu hanya terkekeh sambil menggelitik pinggang Lillian dan mencium ceruk leher Lillian. Hahaha ampun. Ampun geli. Tawa Lillian memenuhi ruangan itu. Aku takkan berhenti sampai kau mengatakan kata-kata tadi, ucap Hendra tak berhenti menggelitik perut Lillian. Oke baiklah baik. Stop sayang. Ucap Lillian langsung menangkup wajah Hendra. Aku akan memanggilmu Baby jika kita sudah menikah. Bisik Lillian kepada Hendra. Di satu sisi kini Raina merasa bingung mengapa Salsa menelponnya sedari tadi. Bukankah mereka masih berlibur di Bali sayang? Ucap Raina kepada suaminya. Iya. Bukankah mereka masih di Bali? Ucap Baleza kembali. Angkat dulu sayang, mana tahu penting, ucap Elvano kepada istrinya. Raina, iya. Halo ini siapa? Ucap Raina berpura-pura, tidak mengenali nomor salah. Salsa, sialan. Kau tak menyimpan nomorku bangsat. Ini aku Salsa. Raina, oh my god, ternyata Tiger Sister. Ada apa kak? Mengapa kau mengganggu kehidupan suami istri ini, ucap Raina terkekeh. Salsa, diamlah. Ini serius. Kau bisa datang ke Italia tidak? Aku membutuhkan suamimu. Raina, bukannya Anda memiliki suami, mengapa Anda membutuhkan suami saya? Ingat kadal airku sebentar lagi akan memiliki anak. Salsa, ayolah Raina, aku sedang serius bangsat. Aku tak butuh suamimu. Hanya saja aku butuh dia untuk melindungi Kak Belva. Raina, kakakku? Ada apa? Apa yang terjadi? Saat mendengar nama Belva, raut wajah yang tadinya sumringah kini berubah menjadi panik kala Salsa meminta bantuan kepada suaminya untuk Belva. Salsa, orang tuaku diculik oleh musuh dan ingin membunuh keluargaku. Kau ingat saat kita diserang oleh pria berpakaian hitam? Ya, mereka bekerja sama dengan pamanku. Saat ini Mami dan Mama sedang ditahan. Aku tak ingin mengambil risiko untuk Kak Belva. Aku meminta dia untuk stay di mansion, hanya saja aku memiliki firasat buruk. Datanglah dan bantu untuk menjaga kakak, karena kami akan pergi ke Meksiko. Elvano memperhatikan raut wajah istrinya dan kegelisahan istrinya. Melihat itu dia langsung mendekat ke arah Raina. Victor langsung menggeser tempat dia duduk agar Elvano bisa duduk di samping keponakannya itu. Elvano genggam tangan Raina untuk menenangkan istrinya. Apapun yang terjadi, Raina saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Raina,
Kami akan ke sana, Kak, ucap Raina kini menangis. Salsa, baiklah. Kalau begitu aku tutup dulu, ada banyak hal yang harus ku selesaikan. Raina, berhati-hatilah, Kak. Raina mematikan telepon genggam itu. Meletakkan telepon genggamnya kembali ke atas meja. Habi. Rengeknya menangis di pelukan suaminya. Ada apa, sayang? Jangan menangis, sayang, aku di sini. Ucap Elvano menenangkan istrinya. Kita harus ke Italia sekarang. Tangis Raina tiba-tiba meminta untuk ke Italia. Untuk apa? Apa yang terjadi, nak? Tanya Baleza juga khawatir mengapa tiba-tiba Raina meminta ke Italia sejak menerima telepon dari Salsa. Dan mengapa keponakannya itu menangis. Tenangkan dirimu dan jelaskan apa yang terjadi. Ucap Elvano kepada istrinya. Kakak, Kak Belda sayang. Tangisnya. Belvia? Apa yang terjadi, Raina? Ucap Baleza. Kak. Ucapnya terbata-bata sambil menangis. Ada apa, nak? Katakan apa yang terjadi. Ucap Victor kembali. Keluarga Kak Salsa diserang oleh pamannya, dan kini Mami Kak Salsa dan Kak Liana sedang disandra. Kak Alex dan dadinya Kak Liana meminta kakak untuk tetap di mansion untuk tidak ikut dalam perang. Kak Salsa tidak ingin Kak Belda kenapa-kenapa. Tapi mereka ada pengawal, sayang, ucap Elvano. Tidak, Habi, kita harus ke sana. Aku tak bisa membiarkan siapapun melukai kakak. Victor, ayo pulang. Putri kita memerlukanku. Ayo, kau tahu Jordan dan sekutunya tidak akan membiarkan Wijaya ataupun Tan Lua bebas dari hal ini. Ucap Baleza kini kepada suaminya sambil menangis. Kita akan pulang, ucap Victor kepada istrinya. Raina, kami harus segera kembali ke Italia. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jika masalah selesai, Paman dan Onti akan kembali ke sini. Ucap Victor. Habi, ayo kita ikut. Aku tak akan memaafkan diriku jika aku harus kehilangan kakak karena kita tidak kesanan. Ucap Raina menangis. Tetapi sayang, kau sedang hamil. Ucap Elvano khawatir dengan wanitanya. Kakak juga kesini kemarin dalam keadaan hamil. Ayolah Habi, kumohon. Ucap Raina merengek meminta untuk terbang ke Italia. Baiklah, baik, kita akan ke sana, sayang. Aku akan meminta orang-orangku untuk duluan membantu mereka. Paman dan Aunty, kalian ikutlah dengan kami, kita akan terbang menggunakan jet milikku. Ucap Elvano kini. Raina terus menangis di pelukan suaminya. Gena, Elie! Teriak Elvano memanggil pelayan pribadi istrinya. Iya, Tuan. Jawab Gena dan Eli berteriak. Kalian, bawa Raina dan Aunty ke kamar, siapkan barang-barang mereka dan kalian berdua akan ikut ke Italia untuk membantu keperluan Raina. Kita akan berangkat sebentar lagi. Ucap Elvano kepada pelayan itu. Paman, beristirahatlah sejenak dengan Raina, aku akan mengurus semua. Putrimu akan baik-baik saja. Ucap Elvano kepada Victor. Kini Elvano melangkahkan kakinya menuju ruang kerjanya. Dan memikirkan banyak hal untuk melindungi istrinya. Poin utama sebelum ke Italia adalah melindungi istrinya. Di kediaman Lilian, kini Lilian melihat kedua orang tuanya terikat di sebuah kursi dengan sebuah pistol di kepalanya. Mami! Daddy! Ucap Lilian menatap kedua orang tuanya. Dasar anak sialan! Ini semua karena ulahmu. Sekarang pergi temui Lucas bangsat. Kau membuat kami menderita. Ucap Hans Gorge kepada putrinya. Lilian! Cepat lepaskan kami! Teriak Trisafa kepada Lilian kembali. Tidak, kakak. Aku tidak ingin menuruti permintaan kalian. Dasar anak tidak tahu diri. Lihat sekarang apa kau menjual tubuhmu untuk para pria. Dan dengan beraninya kau membawa pria ke rumah ini. Teriak Hans. Aku ke rumah ini untuk mengambil hakku dan sekalian mengatakan mulai hari ini kalian bukan lagi orang tuaku.
Aku menyesal dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang tak pernah menginginkan kelahiranku. Aku akan tinggal dengan suamiku dan katakan pada Lucas sialan itu aku takkan pernah menyakiti keluarga Beethoven. Teriak Lillian. Dasar anak tidak tahu diri. Kau sama seperti kedua orang tuamu yang bodoh itu, sialan. Mereka pantas mati, karena memang kau bukan putriku. Teriak Trisava. Kau mengatakan apa? Aku bukan putrimu. Terus orang tuaku di mana? Teriak Lillian mengetahui kenyataan bahwa dia bukan anak dari Trisava dan Hans. Hendra melihat kekecewaan yang dialami Lillian. Kita akan cari orang tuamu. Sekarang kita harus pulang. Tuan Elvano memerintahku untuk pulang. Bisik Hendra kepada Lillian. Tetapi, kau percaya padaku kan Lillian? Aku akan menepati janjiku. Lagi pula, mereka sepertinya ingin mengulur waktu agar kau tetap di sini. Ayolah, aku akan mendukungmu, bukan? Ucap Hendra kembali kepada Lillian. Kau janji? Ucap Lillian kembali kepada Hendra. Aku janji sayang, ayo kita pulang. Ucap hendak mengulurkan tangannya kepada Lillian. Lillian menerima genggaman tangan Hendra. Dan kini mereka melangkah keluar dari rumah itu. Sekarang kita naik ini saja ya, kita harus cepat. Karena kita harus ke Italia malam ini. Ucap Hendra. Apa yang terjadi? Ucap Lillian kepada Hendra. Nyonya ingin menolong kakaknya. Jadi kita harus ke sana, dan Nyonya membutuhkan dirimu. Setelah kita selesai mengurus ini semua, kita akan cari tahu orang tuamu. Ucap Hendra yang mendapatkan informasi dari pengawal Hendra yang berada di sampingnya tadi. Lillian hanya mengangguk setuju, dan kini mereka kembali ke Mansion Beethoven dengan menggunakan motor sport salah satu pengawal. Next turn. Hai, hari ini aku up sedikit ya. Otto lagi bimbingan skripsi dengan dosen jadi gak bisa nerusin cerita. Tapi besok bab akan lebih panjang. TRYMKSIHH semua. Bab 99 diam. Kini Elvano sedang sibuk dengan semua persiapan yang harus dilakukan di Itali. Bagaimanapun dia tak ingin istrinya terluka. Bagaimana dengan patua sialan itu? Gumanya dalam hati mengingat dia akan meninggalkan Matthew sendiri di New York. Bagaimanapun Laura belum tertangkap dan Elvano belum berhasil menemukan Lucas, ada kemungkinan Matthew masih dalam bahaya. Dia melangkah menuju kamar istrinya. Di sana sudah ada Beleza dan juga Raina. Dia lihat istrinya yang masih menangis. Sayang? Panggilnya pelan kepada Raina. Habi, ayo kita ke Itali sekarang. Kumohon please. Rengek Raina. Nyonya, ayo kita ke kamar lain. Nyonya bisa beristirahat di sana. Ucap Eli mengerti kalau Tuan dan Nyonyanya harus bicara berdua. Nak, kau janjikan akan membantu putriku. Aku tahu bagaimana sifat dari paman-pamannya Alex. Ucap Beleza menangis kepada Elvano. Ya Aunty, kita akan berangkat ke sana sebentar lagi. Beristirahatlah sebentar, ada beberapa hal yang harus aku bereskan di sini. Ucap Elvano dengan wajah datarnya kepada Beleza. Hanya kepada Raina saja Elvano memberikan tatapan lembut. Kini Beleza melangkah menuju keluar. Gena dan Eli mengantarkan Beleza ke kamar tamu. Di sana juga Victor berada. Elvano mendekat ke arah istrinya. Dia lihat mata sembab sang istri. Elvano berikan kecupan lembut ke kedua mata sembab Raina. Lihatlah matamu membengkak sayang. Ucap Elvano sambil mengusap-usap rambut Raina. Kakak. Habi, ayo ke Itali sekarang. Aku khawatir dengan kakak. Tangis Raina kembali pecah. Kita akan berangkat. Setelah Pak Tua itu diantar ke mansion ini sayang. Aku khawatir dia menjadi incaran Mora. Ucap Elvano mengungkapkan alasannya mengapa tidak berangkat sekarang padahal bisa saja mereka langsung ke tempat jet pribadi Elvano. Ya Tuhan, aku lupa akan hal itu sayang. Aku lupa kepada kakek lampir, aku hanya takut kehilangan kakak Habi. Lirih Raina sangat sedih.
Sudahlah sayang, jangan terus menangis, kasihan biji kadal air. Jika tahu mami mereka menangis, ucap Elvano menenangkan istrinya. Raina peluk erat tubuh suaminya, membenamkan wajahnya pada dada bidang sang kadal air. Terdengar suara isak tangis Raina. Melihat Raina menangis adalah hal yang paling Elvano benci. Tidurlah sayang, dan tolong jangan menangis lagi, ucap Elvano tak tega dengan istrinya. Aku akan membangunkanmu nanti saat kita berangkat, ucap Elvano sambil membuka kancing kemejanya, berharap jika istrinya menyentuh perutnya istrinya akan tertidur seperti biasanya. Kini Hendra dan Lilian, bukannya ke mansion Beethoven tapi mereka menuju rumah sakit, sesuai permintaan Elvano tuannya. Memasuki ruangan Matthew. Dia lihat Matthew sedang diperiksa oleh dokter. Bagaimana dok, Tuan Matthew, apa bisa dirawat di mansion saja? Ucap Hendra kepada dokter. Bisa Tuan, tadi Tuan Elvano sudah meminta pihak rumah sakit menyiapkan semua apa yang dibutuhkan oleh Tuan Matthew. Ucap dokter itu menjelaskan kepada Hendra. Baiklah kalau gitu, lakukan segera. Ucap Hendra meminta pengurusan dilakukan secara cepat. Apa yang terjadi nak? Ucap Matthew bingung. Hari ini sampai ke depan, Tuan akan dirawat di mansion. Berhubung kami akan ke Italia mengurus sesuatu yang sangat penting. Ucap Hendra singkat. Apa Raina akan ikut? Ucap Matthew bertanya kembali. Karenanya kami harus ke Italia, jadi agar Anda tidak terluka dan diganggu oleh siapapun dan Tuan Elvano dengan mudah juga akan mengawasimu. Ucap Hendra singkat. Matthew memilih untuk tidak bertanya lagi dengan Hendra. Dia tahu Hendra dan juga Elvano putranya masih belum menerima dirinya secara utuh. Yang bisa membuat dia bisa berinteraksi dengan Elvano adalah menantunya Raina. Pak Tua, jangan terlalu keras dengan Tuan Matthew, bisik Lilian. Biarkan saja, lagi pula aku tidak akan menerima siapapun pembunuh dari Nyonya Daina. Cetus Hendra dengan keras membuat Matthew mendengarnya. Lilian cubit perut Hendra dengan keras. Au! Pekik Hendra merasakan perih pada perutnya. Mengapa kau menyubit kutil kecil, ucap Hendra kesal kepada Lilian. Jika Nyonya mendengarmu mengatakan itu, dia akan menghabisimu, Pak Tua bodoh. Suaminya saja dia tatap sinis, apalagi kau. Geram Lilian. Hei, mengapa kau dan Nyonya jadi membelah Pak Tua ini, kesal Hendra. Diamlah, terkadang mulutmu harus ditutup rapat-rapat, ucap Lilian kesal. Hendra mendekatkan wajahnya ke telinga Lilian. Jika ditutup dengan bibir merahmu, aku akan memilih diam, sepertinya gudah Hendra kepada Lilian. Mendengar bisikan itu dengan spontan Lilian menendang perut Hendra dengan kaki kecilnya itu. ARRRGGGHKKKHNDRA Pak Tua bekicot Asia LNN. Dasar MSUMM. Teriak Lilian menggema ruangan itu, membuat dokter dan Matthew menatap ke arah mereka. Terlebih lagi tendangan yang diberikan Lilian, dengan sepenuh tenaga sehingga membuat Hendra mundur beberapa langkah. Menyadari dirinya dan Lilian sedang diperhatikan oleh dokter dan Matthew membuat Hendra malu, dengan terpaksa Hendra menggendong tubuh Lilian. Cepat, urus perpindahan Tuan Matthew secepatnya, sinis Hendra kini sambil membawa tubuh mungil Lilian. Lepaskan aku Pak Tua, sialan! Dasar mesum! Turunkan tidak! Teriak Lilian sambil memukul-mukul punggung Hendra. Namun Hendra diam saja, dan meminta pengawal memberikan kunci mobil limusine yang akan digunakan mengantar Matthew. Kau ingin membawaku kemana, ha? Teriak Lilian yang masih saja dihiraukan oleh Hendra. Oke, baiklah, awas saja kau mengajakku berbicara, sialan, guman Lilian dalam hati kesal dengan Hendra. Kini Raina sudah tertidur dalam pelukan Elvano. Gadis kecil itu akhirnya tertidur setelah bermain-main dengan perut kotak-kotak Elvano. Sejak dari kehamilan Raina, memang Raina sangat menyukai roti sobek milik suaminya. Itulah saat menyentuh perut itu tangan lentik istrinya langsung bermain di garis-garis yang membentuk perut six-pack itu. Meskipun dalam keadaan menangis, tapi tangan itu tetap bergerak.
Memiliki 3 bayi dalam rahimnya memang membuat Raina memiliki banyak kepribadian. Elvano mendapatkan telepon bahwa semua keperluan Raina di Italia, para pengawal dan segalanya sudah selesai. Kemudian sambil menunggu pengawal khusus yang juga akan ikut terbang ke Italia akan berkumpul di lokasi jet pribadi Elvano. Dan meminta beberapa juga untuk berjaga-jaga di mansion, karena Pak Tua itu akan tinggal di mansion selama mereka berada di Italia. Tuan! Gadis kecil sialan itu ternyata sudah menikah dengan asisten Beethoven. Ucap pengawal kepada Lucas Moura. Apa? Terus bagaimana dengan pengancaman dengan orang tuanya? Geram Moura. Dia mengatakan tidak peduli. Terus apa yang harus kita lakukan, Tuan? Ucap pengawal itu bertanya kepada Lucas. Habisi saja, kita sudah tak membutuhkan mereka, dan biarkan saja mereka. Kita tinggal menunggu kelahiran anak-anak Elvano, saat itu kita akan melakukan hal besar, biarkan mereka melakukan apapun. Sekarang bagaimana dengan Laura? Ucap Lucas. Laura masih bersembunyi, Tuan, para anggota Beethoven masih mencarinya. Ucap pengawal kepada Lucas. Tetap bantu persembunyian Laura, setelah itu bawa dia operasi wajah, agar kita memakainya untuk menjatuhkan Beethoven. Ucap Lucas kepada pengawalnya. Baik Tuan, ucap pengawal itu kini. Setelah mengakhiri semua laporan kepada Lucas, kini pengawal itu pergi meninggalkan Lucas. Aku akan menghabisi seluruh kesayanganmu Gabriel Elvano Beethoven, ucap Lucas dengan sinis. Kini Hendra meletakkan Lilian di kursi penumpang. Terlihat kini Lilian hanya terdiam, tanpa sepatah kata pun membuat Hendra merasa bingung. Hei, mengapa kau diam? Ucap Hendra kepada Lilian. Lilian hanya diam saja tanpa merespon apapun. Layaknya sedang balas dendam kepada Hendra. Tak berapa lama kini terlihat Matthew berada di atas kursi roda bersama suster dan dokter yang khusus menjaganya. Kini mereka menaiki mobil limusine itu. Sedangkan Hendra memilih diam dan memutuskan untuk melanjutkan masalahnya dengan Lilian nanti. Karena kali ini mereka harus segera sampai di mansion agar mereka berangkat ke Italia dengan cepat. Next Town. Bab 100 Tempat Pelayan. 2 jam berlalu Elvano masih setia menemani istrinya yang tertidur. Meskipun tertidur terkadang istrinya mengigau memanggil kakaknya, bahkan dari sudut mata indahnya mengalir buliran air. Elvano mengerti bagaimana posisi wanitanya saat ini. Bagi Raina, Belva adalah sosok yang paling dia cintai. Sosok yang membuat wanita itu bertahan hidup dengan semua rasa sakit yang dia dapatkan. Sambil mengusap-usap punggung Raina, Elvano tetap memantau pergerakan dan persiapan ke Italia. Ada rasa takut dalam Elvano jika mereka ke Italia. Statusnya sebagai salah satu mafia terkejam di New York dengan kekayaan terbesar. Kini dia harus berhadapan dengan negara yang terkenal dengan tempat kumpulnya para mafia. Jika dia masih sendiri dia bisa menghadapi tanpa takut mati. Tapi sekarang semua berubah. Elvano memiliki tempat untuk menetap dan rumah baginya yaitu monyet kecilnya. Elvano rela meninggalkan pekerjaannya dengan memilih tinggal di mansion berbulan-bulan jika itu bersama Raina. Tapi bagaimana jika mereka ke Italia? Terlebih lagi tujuan mereka ke Italia untuk membantu 3 pemimpin mafia tertinggi di Italia. Usahanya selama ini menutupi identitas diri dari para mafia dan gangster. Bahkan selama ini saat pertemuan besar antar mafia dan gangster Elvano selalu meminta Hendra untuk mewakilkannya. Apa yang akan terjadi di Italia Elvano tidak tahu, saat ini Elvano hanya mengkhawatirkan Raina dan calon anak-anaknya. Ketakutannya hanya kepada Raina saja. Tuk-kik, tuk-kik, tuk-kak. Elvano mencoba melepaskan dirinya dari pelukan istrinya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu kamar mereka. Elvano melangkah dan membuka pintu kamarnya. Tuan Besar Matthew sudah datang dan bersama dokternya, kini mereka ada di kamar tamu menyiapkan semua. Ucap Hendra kepada Elvano. Aku akan ke sana, siapkan semua setelah aku selesai bertemu dengan Pak Tua itu. Kita langsung ke Italia. Jangan sampai siapapun tahu jika kita berangkat ke Italia. Keselamatan istriku dan calon anakku jauh lebih penting.
Ucap Elvano dengan tegas kepada Hendra. Siap Tuan, aku sudah mengurusnya. Ucap Hendra kepada Elvano, kemudian dia pergi meninggalkan kamar Tuan dan nyonyanya itu. Elvano menutup kembali pintu kamar mereka, dia lihat istri yang masih tertidur. Dia cium pipi istrinya dengan lembut. Berjalan meninggalkan Raina menuju kamar Matthew. Kini di ruangan itu Matthew sedang terbaring karena harus disuntikan beberapa obat untuk mengembalikan kondisi kakinya yang hampir lumpuh. Nah, ada apa? Ucap Matthew bingung mengapa dia harus tinggal di mansion putranya. Di mana istrimu? Apa dia baik-baik saja? Ucap Matthew kembali kepada Elvano. Namun Elvano masih saja bersikap keras, dingin dan cuek kepada Matthew. Kapan dia akan sembuh? Ucap Elvano dengan singkat kepada dokter. Untuk itu kami belum bisa memastikan Tuan, bagaimanapun obat yang diberikan pada kakinya sangat keras, butuh waktu untuk menyembuhkannya. Jawab dokter kepada Elvano. Berikan dia semua pengobatan yang terbaik, aku akan pergi ke Italia untuk beberapa waktu. Ucapnya singkat. Baik Tuan, ucap dokter itu. Vano. Di mana Raina? Apa yang terjadi, mengapa Dedi tidak melihatnya? Ucap Matthew tak mendengar suara celotehan menantunya. Dia sedang tidur. Ingat Pak Tua, kau harus segera sembuh dan membuktikan bahwa kau bukan pembunuh momiku. Ucap Elvano dengan sinis. Sampai kapan kau akan membenci Dedi, nak? Dedi tidak pernah menyakiti momimu. Diam! Aku tak butuh pembelaan darimu. Aku hanya butuh bukti saja. Cetusnya sambil menatap tajam ke arah Elvano. Tuan! Tuan! Nyonya Tuan! Teriak Gena dari luar. Mendengar itu Elvano langsung berlari keluar. Mendengar katanya Nyonya, Elvano berlari dari tempat itu sangat cepat. Bahkan Matthew sendiri sampai terkejut kala mendengar teriakan Gena. Elvano berlari cepat menuju. Dok, tolong bantu aku. Aku ingin melihat menantuku. Ucap Matthew meminta dokter untuk membawanya bertemu dengan Raina. Elvano berlari kencang menuju kamarnya. Dia buka pintu itu dengan keras. Dia lihat istrinya sudah duduk di tepi ranjang, mereka menangis histeris seperti anak kecil. Wah. Kakak. His. Raina menangis tak henti-hentinya. Sayang? Ucap Elvano kini lembut mendekat ke arah istrinya. Habi, kau berbohong. Kau mengatakan kita akan ke Italia, tapi lihat sampai sekarang kita masih di New York. Aku membencimu. Kau menipuku. Kau masih membenci kakak kan karena kejadian kemarin, rengeknya kepada Elvano. Sayang, kita akan pergi sekarang. Aku tak bisa pergi begitu saja tanpa menyiapkan semua. Bagaimanapun status kita bukan seperti orang-orang lainnya. Jika aku pergi sendiri, aku tak takut dengan apapun, sayang. Aku hanya khawatir denganmu. Aku bisa gila jika kau sampai terluka seperti dulu, ucap Elvano kepada Raina. Aku tahu Kak Belva segalanya untukmu. Aku tak mungkin membiarkan siapapun menyakiti Dragon Sister, monyet kecilku. Raina yang mendengar itu, dia langsung menunduk tak berani menatap suaminya. Kemarilah sayang, jangan menunduk seperti itu. Berhentilah menangis. Ucap Elvano menangkup wajah cantik istrinya yang tak berani menatapnya. Istri Gabriel, Elvano Beethoven, tak boleh menunduk dengan apapun, bahkan anak-anakku juga tidak boleh menunduk dengan apapun, kecuali kepadamu. Memaafkan aku yang sudah menuduhmu tadi. Ucapnya dengan sendu. Gak apa-apa sayang, sekarang berhentilah menangis, kita akan segera ke Italia. Ucapnya mengelus-elus kepala Raina dengan lembut. Raina langsung memeluk tubuh Elvano dengan erat. Elvano menggendong tubuh Raina ala koala. Aksi itu dilihat oleh Gena, Ellie dan Lilian yang sedari tadi melihat kemesraan Tuan dan Nyonya mereka. Gena dan Ellie mereka selalu takjub dengan semua perubahan dari Elvano sejak kedatangan Raina. Kalian bersiap, kita akan berangkat sekarang. Ucap Elvano kepada asisten dan pelayan pribadi Raina. Saat membawa Raina keluar,
tiba-tiba langkah mereka terhenti kala melihat Matthew yang sudah ada di depan pintu kamar mereka yang duduk di atas kursi roda. "Kau baik-baik saja, nak?" ucap Matthew kepada Raina. Raina yang melihat Matthew, langsung membenamkan wajahnya di ceruk leher suaminya. "Maaf tuan, tapi kami harus segera pergi. Nyonya sedang tidak baik-baik saja, saat ini dia sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun selain Tuan Elvano. Kami saja sedari tadi tak dihiraukannya. Tetaplah di sini, dan kau akan aman di mansion ini," ucap Lillian dengan hormat kepada Matthew. "Aku titip menantuku padamu, tolong jaga dia dan kandungannya, bukankah kau asisten pribadi menantuku? Jadi tolong jaga dia," ucap Matthew kepada Lillian. Lillian hanya mengangguk mengatakan iya. "Dok, antar lagi Tuan Besar menuju kamarnya," ucap Lillian, dan setelah itu dia mengikuti pergerakan Elvano dan Raina. Kini mereka telah memasuki mobil limousine hitam. Di dalam mobil itu ada Elvano, Raina, Baleza dan Victor. Sedangkan di kursi pengemudi kini ada Hendra dan di sampingnya Lillian. Diikuti oleh rombongan lainnya, menuju penerbangan jet pribadi milik Beethoven itu. Hendra sesekali menatap Lillian yang masih mengacuhkannya. Ingin sekali dia bertanya mengapa tuyul kecil itu mendiamkannya, tapi keadaan masih sangat tidak memungkinkan. Raina yang terus memeluk tubuh suaminya, masih diam dan tak ingin berbicara dengan siapapun, termasuk Baleza dan Victor. Hanya ada satu orang saja yang bisa membuat Raina bersuara. "Saya istirahatlah, aku akan menggendongmu nanti, ingat kau tak boleh terlalu stres, bagaimanapun biji kadal air bisa merasakan kesedihan mominya," ucapnya kepada istrinya. "Gimana keadaan kakak sekarang? Apa dia baik-baik saja? Apa dia ketakutan? Apa sekarang yang dia alami?" ucapnya dengan sendu dengan tatapan kosong. "Kakakmu itu bukan wanita biasa, sayang. Kau ingat saat dia melemparkan pisau kepada Talita? Hal yang sama pula akan dia lakukan pada orang yang mengganggunya," ucap Elvano mencoba menenangkan istrinya agar tidak terlalu khawatir. "Nenek lampir itu berbeda dari yang akan dia hadapi itu, sayang. Dia akan menghadapi siapa itu komplotan Devil Eyes. Nama Devil Eyes apa bos mereka mirip Ayah? Jika aku melihat mereka dan menyakiti kakakku, akan ku buat mereka semua kehilangan mata." Geramnya, namun Raina tampak tak bersemangat seperti biasanya. "Dia dilatih oleh dua bos mafia besar, sayang. Aku yakin kakakmu tidak akan mudah dikalahkan begitu saja," ucap Elvano kembali sambil mengusap-usap kepala Raina. "Tapi dia sedang hamil, sayang. Aku tak ingin calon keponakanku terluka." Iya, kita akan selamatkan Dragon Sistermu itu, tapi dengan syarat jika kita sampai di Itali, kau, Lillian dengan Paman dan Onti harus tinggal di apartemen saja. Biar aku dan yang lain pergi ke Mansion Wijaya." "Tidak. Aku akan ikut denganmu, aku sendiri yang akan memastikan kakak baik-baik saja." "Tidak, aku tidak mengizinkan." "Habi, ayolah please, Habi," renyeknya. Nomor. Aku tak suka dibantah Raina. Tapi aku ingin melihat kakak langsung, sayangku, mohon," renyek Raina. "Sekali tidak tetap tidak," ucap Elvano kini tegas. Mendengar itu Raina memutuskan untuk diam. Baginya setidaknya sekarang mereka menuju Italia. Perjalanan memakan waktu 1 jam, kini mereka telah sampai di lapangan besar khusus penerbangan Beethoven. Kini Raina masih dalam gendongan suaminya. Menaiki jet pribadi yang dulunya mereka gunakan untuk pergi ke Korea. Tak ada percakapan apapun keluar dari mulut Raina. Dilarang untuk ikut terjun menjemput kakaknya membuat Raina kesal. Dia tahu sekuat apapun dia meminta kepada kadal airnya itu mengenai ini, pasti Elvano akan tetap berkata tidak. Kini mereka telah kumpul di dalam jet pribadi itu, sisanya menggunakan helikopter khusus pengawal. Elvano bukan membawa 10 atau 20 pasukan. Tapi dia membawa sekitar 200 orang lebih untuk ikut ke Italia. Dan itu adalah orang-orang yang pilihan yang memang kemampuannya lebih dari pengawal-pengawal lainnya. Meninggalkan sepasang suami istri yang masih sama-sama egois, kini Hendra mencoba berbicara dengan tuyul kecilnya. Hendra duduk di samping Lillian yang memang memilih duduk di belakang bersama beberapa pengawal pria,
membuat Hendra merasa kesal. Padahal tempat dia duduk masih ada satu kursi kosong. Memang Elvano memberikan 3 tempat skat khusus untuk mereka. Tempat pertama memang untuk dia dan Raina, sama seperti semua tempat Elvano lebih suka menyendiri dan tempat tenang. Tempat kedua biasanya adalah tempat milik Hendra yang memang kini juga ditempati oleh Baleza dan Victor. Dan terakhir tempat para pengawal dan juga pelayan, termasuk Gena dan Eli juga ada di sana. Semua pengawal Elvano menundukkan kepala kepada Hendra yang tiba-tiba masuk ke dalam bagian tempat mereka. "Ada apa, Tuan? Apa yang Tuan cari?" ucap pengawal sopan kepada Hendra. "Lilian, aku ingin berbicara denganmu," ucap Hendra dengan mode tegasnya. Namun Lilian memilih diam dan sedang bermain game di salah satu telepon genggam milik pengawal. "Nona, Anda dipanggil Tuan Hendra," ucap pengawal yang duduk di samping Lilian dan juga sedang bermain game di telepon genggamnya. "Lagi sibuk," cetus Lilian yang sedari tadi fokus main game di telepon genggam pengawal. "Lilian," panggil Hendra lebih keras. Lilian merasa jengah dengan Hendra, dia berikan telepon genggam itu kembali ke si pemiliknya. "Tidak bisakah Anda tidak berteriak, Tuan Hendra yang terhormat? Sudah aku katakan aku sibuk dan tidak bisa berbicara denganmu, jadi pergilah dari sini. Tempatmu ada di sana," teriak Lilian. Untung saja setiap tempat itu tertutup rapat dengan pintu khusus jet pribadi itu. "Kau sibuk apa, ha? Kau hanya bermain game sedari tadi. Aku sibuk membunuh musuh yang berotak mesum, yang mengabaikan orang lain berbicara, yang tak bisa berbicara lembut dengan orang yang sudah berkata dia tidak melakukan apa yang dituduh. Aku sibuk untuk membunuhnya agar dia tidak ribut seperti ini lagi sesukanya mengangkat tubuh seseorang," teriak Lilian dengan emosi, kemudian menarik kembali telepon genggam itu dari yang punya. Padahal jelas-jelas game yang dimainkan Lilian adalah game cooking yang menyiapkan makanan untuk pelayan. Hendra yang melihat game yang dimainkan Lilian, dia merasa bingung. "Kau membunuh apa? Lihat kau hanya membuat burger tidak jelas. Ini jauh lebih jelas daripada menghadapi orang sepertimu," ucap Lilian kembali. "Lilian George! Sekali lagi aku memanggilmu," bentak Hendra kini membuat semua pengawal tak berani menatap Hendra, sama seperti ketika melihat Elvano sedang marah. "Ah! Ada apa? Katakan, aku tak punya banyak waktu," ucap Lilian kesal sambil berdecak pinggang menatap tajam ke arah Hendra. "Ikut denganku, kau harus duduk di sana," ucap Hendra kembali kepada Lilian. "Tidak, aku ingin di sini," sinis Lilian. "Kau harus di sana." "Tidak, harus. Aku bilang tidak. Baiklah, aku akan duduk di sini. Awas kalian!" teriak Hendra kepada pengawal yang duduk di samping Lilian. "Hei, kau mau apa? Kau tidak lihat ini sempit? Atau kau buta?" teriak Lilian. "Kalian pindah salah satu, aku akan tetap di sini," ucap Hendra dengan polosnya. "Wah, makin hari makin gila nih orang. Kalian ada pestisida tidak biar bekicot tua itu pergi jauh-jauh," kesal Lilian. "Diamlah, duduk. Jika kau berdiri takut turbulensi udara membuatmu jatuh," cetus Hendra. "Hei kau, kita tukaran," ucap Lilian kepada pengawal lain. "Jika ada yang berpindah selain tempat yang aku duduki ini, akan ku tendang keluar dari pesawat ini," ucap Hendra tegas. Ucapan Hendra membuat semua pengawal langsung menatap ke arah jendela. "Maaf Nona, aku masih ingin mati terhormat," ucap pengawal. "Aku juga." "Iya benar, aku juga," ucap para pengawal dan pelayan yang ada di sana. "Kau dengar itu? Mereka tak ingin berpindah, duduklah tuyul kecil," ucap Hendra dengan polos. Dengan terpaksa kini Lilian duduk di samping Hendra. "Mengapa ada manusia gila seperti ini?" ucap Lilian dengan kesal, namun mengatakannya dengan kuat. Tak hanya itu, setelah Lilian duduk, setengah jam berlalu kini dalang utama datang.
Hei kau, pindah, aku ingin duduk di sini. Ucap Raina tiba-tiba, membuat semua mata tercengang. Raina, ayolah sayang, jangan marah. Ucap Elvano yang ada di belakangnya. Jelas suara Raina membuat semua bingung. Kau dengar tidak, ha? Awas! Pekiknya. Pengawal yang tempat diduduknya diminta oleh Raina langsung berdiri dan Raina langsung duduk. Nyonya, mengapa Anda di sini? Ucap Hendra bingung kepada Lilian. Terus kau mengapa di sini? Bukankah tempatmu di sana? Aku. Ucap Hendra terpotong kala tiba-tiba Elvano berteriak kepada istrinya. Raina, ayo. Jangan keras kepala. Ucap Elvano tegas. Kepala memang keras, kalau lembek namanya squishy. Jawab Raina kesal. Oh my God! Raina, mengapa kau selalu seperti ini, ha? Ayo pindah. Ucap Elvano dengan kesal. Tidak, aku akan di sini. Ucap Raina. Oke, baiklah, aku juga akan di sini. Gehana. Minggir. Cetus Elvano. Mendengar itu langsung membuat Gena berpindah. Melihat situasi itu semua pengawal langsung bersikap kaku. Tak ada yang berani menatap, tak ada yang berani bertanya. Lama-lama ini bukan jadi tempat pengawal. Ucap Lilian kini frustasi. Aku pindah saja, gerutu Lilian keluar dari tempat dia duduk. Dan melangkah menuju tempat di mana Baleza dan Victor. Next time.